Halo, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katarina Nogolewar. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. NIM lat 18030301111. Oke, katong di sini nih, katong kalau omong tentang korupsi ini sudah akan habis-habis. Baru korupsi ini sudah menjadi masalah utama dan menjadi masalah selama puluhan tahun. Baru masalah korupsi ini di penyebab awalnya itu karena impitan ekonomi. Impitan karena katong nih bukan katong hidup kalau Indonesia ini penghasilan tuh sondai kenapa keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Katong sekarang nih lebih banyak memenuhi keinginan ketimbang kebutuhan. Itu tuh yang mengakibatkan katong pondoi son ada sampai katong akan melakukan jalan pintas dengan melakukan tindakan korupsi. Baru tambah le katong sifat apa nih gaya hidup konsumtif yang membuat seseorang tuh lebih mudah atau terjerumus lebih banyak untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Baru sikap pesimis ya salah satu kaprah dari masyarakat dan tidak kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi juga menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi atau tindak lanjuti lagi. Karena katong nih sonde terlalu tegas, makanya tindakan korupsi itu akan ada terus. Baru pendekatan pemberantasan dan pencegahan korupsi secara formal nih sejauh ini terbukti tidak efektif sama sekali. Pembentukan KPK itu tidak bisa berhasil memberikan efek jerah atau melakukan intinya seorang melakukan supaya orang tidak melakukan tindakan korupsi itu sangat bisa lah. Baru di satu sisi nih keberhasilan KPK juga membongkar korupsi, menyulam asa akan perbaikan, tapi sama sah datang KPK juga buat atau melakukan tindakan korupsi tersebut jeli. Baru di satu sisi, namun di sisi lain juga pasti akan pembongkar itu menimbulkan rasa geram dan pilu. Kayak katong kayak seandainya pasti dendam tersendiri ya. Kayak macam beta nih membongkar lu pun tindakan korupsi, otomatis lu akan emosi dan lu benci beta itu akan pasti ada. Karena lu beta nih secara tidak langsung menjelekkan lu penama lu. Karena emang lu melakukan tindakan korupsi, beta membongkar apa sama dengan beta menjatuhkan lu penama apa semua. Jadi lu akan marah beta apa begitu. Baru salah satu yang di katong upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dengan menyibukkan diri untuk berolahraga. Katong kalau ada kegiatan olahraga atau intinya punya aktivitas sendiri lah, olahraga ini sudah terlalu makan banyak waktu Baru berolahraga nih bisa mencegah, memecah kebuntutan pemberantasan korupsi. Ada 4 alasan mengapa olahraga bisa dijadikan menjadi senjata ampuh dalam melawan korupsi tersebut. Yang pertama, pada hakikatnya korupsi adalah kecurangan. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak lurus hati, tidak terpuji, tidak jujur. Melalui koruptor menyelewengkan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Otomatis orang kalau melakukan tindak apa itu untuk dia sendiri ya, so mungkin dia melakukan korupsi untuk orang lain. Kok siapa yang gila gatal kopi korupsi habis dia masuk penjara, orang lain yang menikmati son mungkin kan. Baru lawan sifat curang adalah sifat jujur. Katong dalam kata diri saya sifat jujur. Selain menghasilkan kebugaran jasmani, kegiatan olahraga adalah jiwa sportif. Sportivitas adalah sikap jujur dan adil. Tingginya animo seluruh lapisan masyarakat akan olahraga sepak bola adalah modal yang lebih dari cukup untuk mendorong masyarakat berolahraga. Seperti kayak ada acara FIFA begitu, olahraga yang sepak bola dunia begitu. Jadi itu tuh kayak satu yang katong kalau dalam sebuah permainan itu harus bersifat sportif. Seperti juga itu juga menjadi salah satu acuan supaya katong melakukan tindakan korupsi. Yang kedua,
olahraga dapat memberdayakan partisipasi masyarakat. Kayak katong kalau melakukan pertandingan bola, kayak contohnya kayak pertandingan antar desa atau jurusan sosiologi dengan administrasi negara, pasti katong kawan-kawan yang main pasti katong akan menjadi orang yang supporter begitu. Jadi kita akan memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka rasa didukung, jadi mereka punya niat untuk menang tuh ada. Gitu. Pendekatan secara formal yaitu Yudiris sejauh ini telah memperdengarkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemasifan dan berjamaahan korupsi telah lama membucakan pikiran masyarakat. Namun sistem hukum dan politik yang ada menjadi masyarakat impoten terhadap patgulat penegak hukum. Yang olahraga merupakan suatu wahana partisipasi sosial budaya di mana batasan formalitas hukum absen. Aturan main sepak bola misalnya adalah pengetahuan umum. Menang kalah dalam pertandingan ada hasil dari suatu proses yang melibatkan persiapan, strategi, kedisiplinan sesuai dengan aturan main. Kayak menang kalah kita terima sah. Dalam pertandingan bola kaki, kayak dalam pertandingan apa sah pasti menang dan kalah itu relatif. Menangnya bersyukur atau menang kan atau seperti dijelaskan tadi, dong punya persiapan yang matang, strategi yang dilakukan juga bagus gitu. Terus yang ketiga, olahraga permainan bergu seperti bola sepak bola adalah selaras dengan jiwa gotong royong bangsa Indonesia. Atau ini kayak dulu apa nih simbolis di Megawati itu kan gotong royong tuh. Kalau datang di SBY satu apa nih bersatu dua, terus di Jokowi pun kerja gitu tuh. Gotong royong mengambil tugas tertentu, sama halnya dengan seorang pemain dalam kesebelasan menempati posisi tertentu sesuai dengan strategi tim. Kayak ada yang kiper, penyerang, striker, apa semua tuh, back lah, jadi apa tuh, intinya seperti itu J. Terus katong kalau dalam gotong royong atau dalam satu tuh bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian seharusnya sikap kita dapat mencegah dan memberantas korupsi secara sosial dan budaya. Perang melawan korupsi adalah perang semesta. Setiap orang dari segenap lapisan masyarakat harus terlibat sesuai dengan kapasitasnya. Berolahraga melatih kita untuk mengambil tugas sesuai dan dengan porsi pribadi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Yang keempat, pengalangan puisi karya atau Juvenal, penyair Romawi, yang dia menuliskan dan tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu. Terus pikiran yang sehat adalah pikiran yang lurus, pikiran sesuai tujuan yang mempertimbangkan segala aspek baik dan buruk dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Olahraga memberikan pelatihan terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap lebih cermat dalam menghadapi suatu masalah, suatu sifat atau sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi korupsi yang merajalela. Terus kita harus berpikir kreatif dalam memerangi korupsi. Kita harus berpikir dan bertindak dalam koridor sosial budaya sesuai dengan modal sosial. Sportivitas adalah sikap yang hilang dalam kehidupan kita berbangsa. Untuk itu kita harus menumbuhkan sikap luhur ini di seluruh lapisan masyarakat secepat mungkin. Tidak perlu menunggu fasilitas dari pemerintah, masyarakat mampu berswadaya. Berolahraga adalah salah satu menjemput bola untuk melatih diri, jiwa jujur dan pikiran yang lurus. Jadi katong nih olahraga nih menjadi salah satu acuan katong pun diri supaya jangan melakukan korupsi begitu. Katong bisa melakukan hal-hal yang lebih faedah, kayaknya katong menyibukkan apa begitu tuh supaya katong bisa mengurangi tindakan korupsi tersebut begitu je. Nah besok jelaskan begitu, beta nih lapar, aus jelaskan mulai tadi nih. Nah begitu dulu besok nggak jadi katong